ada dua pendapat. Ada pendapat yang pertama yaitu dengan kadar 20 menit. Pendapat yang kedua sampai hilang bayangan merah. Bicara masalah pendapat yang mengatakan hilang bayang merah itu pendapat kadim ataupun pendapat lama, sedangkan yang mengatakan dengan kadar 20 menit itu adalah pendapat jadi pendapat baru. Dibandingkan pendapat lama dengan pendapat yang baru, maka lebih kuat pendapat yang baru. Namun mengapa dalam kasus ini kita berpegang dengan pendapat yang lama? Betul tak? Dikarenakan pendukungnya adalah murid seniornya Imam Syafi'i, yaitu diistilahkan dengan ashabil wujud. Diistilahkan ashabil wujud. Jadi makin senior muridnya Imam Syafi'i, madrahnya itu makin luar biasa. Arti madrah apa? Kekuatan nalar saat berfikir. Kekuatan nalar saat berfikir. Maka hilang bayang merah, berakhirnya waktu maghrib, mengawali waktunya isya. Dan bermula awal waktunya isya idza ghaba syafaqul ahmar, jika hilanglah bayangan merah. Jika hilanglah bayang merah. Yang mono yang baik salah wadekeun bayang kok bayang merah, yang kana bayangan warna hitam kok bisa warna merah. Kebenarnya bayangan warna hitam, tapi kalau sekarang maknanya itu bayang merah, itu maksud bayang seperti ini misalkan. Syafa' merah. Kau boleh buat deh, karena kau dong. Kau boleh. Ini matahari membayangkan punya matahari. Saat tuh ini. Nampak tak masih? Bulatan matahari yang tak ada lagi, tapi sinarnya masih yang kenyong dengan syafa'. Seperti namanya syafa'. Mana jadi? Kalau misalkan matahari baru tenggelam, syafaqnya warna kuning. Sudah. Kalau makin tenggelam, syafaqnya warna merah hingga menghilang. Angkat jelas ya. Maka perkara yang sekarang yaitu awal waktunya isya, saat akhirnya waktu maghrib. Kapan berakhir waktu maghrib? Jika hilang syafaq merah. Pada saat hilang syafaq merah, berakhirlah waktu maghrib dan masuklah awal waktu isya. Jadi bersemangat tunggu waktu isya, lebih-lebih waktu isya bersemangat ibadah dulu. Terlebih maka kita pegahnya. Kata Rasulullah, alangkah bahagianya mereka umatku yang salat waktu isya, yang beribadah waktu isya, yang berzikir waktu isya, karena seakan-akan mereka sedang berzikir bersama para nabi dan para aulia. Jadi waktu isya itu adalah waktu di mana para nabi dan para aulia itu beribadah. Yang tanya orang dengan dabut nunggu. Tanya dengan dabut. Maka gini ceritanya. Memang kelihatan konyol bagi orang yang tak ngerti. Bagi orang yang yakin karena ilmunya itu ilmu yang suci. Kayak kebayangkan waktu misalkan contoh kita ke makam, kalau diberi izin, tapi kalau nggak diberi izin nggak boleh. Seperti misalkan contoh makam Abun Aziz, pimpinan yang kedua. Itu siapa yang ke makam beliau, kira-kira ada batu putih yang batunya masih kosong. Yang batunya kira-kira bisa kita masih bisa kita tulis nama kita, masih muat tulis nama kita. Yang tulis tunggu. Ambil pulpen, tulis nama kita soal tadi yang contoh. Al-Hadi bin Jelly. Jelly bin Jackie Chan. Benar. Lalu di makam. Untuk apa? Untuk apa kira-kiranya? Ingat, kalau roh orang jahat, hana gumayang, taputan, rohnya itu dalam keadaan jika dia selesai di alam kubur. Ingat, alam kubur lama, tapi dimensi di dunia ini seakan-akan sebentar. Hukumnya. Jadi beda dimensi, beda waktu. Tak bisa kita cerdas dengan logika. Karena beda dimensi nunggu.
Contoh misalkan yang pernah saya bahas sebelumnya, yaitu selama apa Rasulullah Isra Mi'raj. Dengan kadar waktunya sedikit, yaitu kira-kira tempat duduknya masih hangat. Tapi dalam sejarah beliau putar-putar surga, putar-putar neraka, naik turun, jumpa sama Allah, jumpa nama Nabi Musa, jumpa nenek turun. Membutuhkan waktu yang lama. Tapi seakan-akan fakta di dunia hanya sebentar, maka tidak mampu kita logiskan dengan logika. Yang pada peran iman saat itu. Kaedah. Ya, maka kalau orang-orang jahat setelah dia selesai dalam kubur, dia dicampakkan ke sumur namanya sumur Bruhud. Ya, dulu sumur Bruhud yang berada di Arab Saudi dulu pernah kejadian. Memang sumurnya terbuka. Dia biasa, lagi mon biasa. Tapi pada suatu waktu dimensinya dibuka oleh Allah, sehingga terdengar suara jeritan dalam sumurnya. Namanya sumur Bruhud. Nah, sedangkan orang yang baik itu ruhnya jika dia selesai di alam kubur, ruhnya dalam keadaan berterbangan di atas bukit Tursina. Sedangkan orang yang saleh, orang yang taat, ruhnya kemana? Diberi tugas layaknya tugas malaikat hafid. Ya, maka kita tulis nama seperti itu bukan berdoa kepada makam kalau dia Wahabi begak, tapi itu namanya tabaruk dan tawasul. Apa di tabaruk? Berharap keberkahan pada sesuatu yang sudah diberkahi. Seperti kata Ustaz Muhammad, orang yang sudah alim, apapun yang dia pegang bisa membawa berkah. Ya, negara. Begitu juga tentang tulis nama mana. Jadi seperti misalkan contoh dalam kitab Qaulul Badi. Dalam kitab Syarah Zikir Barzanji, dalam kitab Dalail Khairat. Ya, disyarahkan pada syair As-Subuh Bada. Kena yang lagu As-Subuh Bada min tala'atihi Bada. Jadi oleh beliau, nama beliau Imam Asyadzili kalau tak salah saya. Beliau berkata bahwa pada suatu saat aku sedang berselawat, ada orang yang menghidangkan makanan dan minuman yang siap makan. Artinya minuman yang memang gelasnya itu terbuka, makanan yang memang makanan itu siap untuk diambil, artinya tak tertutup. Pada saat aku berselawat, seakan-akan aku melihat keluar benang putih bercahaya, langsung disangkutkan ke makamnya Rasulullah. Ya, pertanyaannya, boleh nggak kita percaya? Kalau bukan ulama, siapa lagi kita bisa percaya? Cewek, ada peti. Yang kampung ya? Ya, Mbak. Udah ya? Nah, sembuh, mati, bilang syafaat merah. Wa amal baladu. Ya, kita ulang juga tu bahawa bersemangatlah tayo saat belajar di waktu Isya. Yang kita dengan jajak tu rayo. Kita menunda waktu Isya demi kewajiban tayo pun. Ada berapa pahala wajib sebagai kewajiban yang kita dapatkan saat pun lagi yo? Ada berapa? Bertubi-tubi dulu. Yang pertama, karena memang itu aturan satu. Nah, yang kedua memang tanggungjawab rohaniah tayo. Yang ketiga, sumpah dia kepada Rasulullah. Apa sumpah dia kepada Rasulullah? Hai umatku nabiku. Rasulullah berkata, wahai umatku, jadilah kamu kuna aliman, jadilah kamu seorang guru. Tidak mampu kamu menjadi seorang guru, maka jadilah kamu sebagai penuntut ilmu. Penuntut ilmu naik kira yo. Mana? Kau di penuntut ilmu, guru jabut. Orang muda pasantren, orang yang serius. Yang punya muta'alim, penuntut ilmu. Gak mampu dia berilmu karena sibuk juga kuliah, kerja, segala macamnya itu. Jadilah kamu mustami'an. Apa dia mustami'an? Orang yang suka mendengar tentang kajian agama. Yang lagi yang kira yang mustami'an itu. Oh, jika tidak mampu dia sebagai mustami', guru tidak mampu, penuntut ilmu tidak mampu, mustami' pun tidak mampu. Apa dia mustami'? Mendengar serta mengiyakan. Bukan dengar-dengar saya iya enggak.
Yang mustamik ke? Jika tidak mampu karena sibuk di luar segala macamnya, kun muhibban, jadilah kamu orang yang mencintai mereka semua. Jika tidak, walaupun kamu Islam, maka tidak ku anggap sebagai umatku yang kena ni. Baik, yang kena ni. Maka Abu Hurairah menurunku referensinya dalam kitab Salatul Muqarrabin. Yang pertama, yang kedua dalam kitab Kaifiyah Husul Ru'ya Rasul. Kita yang membahas tentang tata cara bertemu dengan Rasulullah walau lewat mimpi. Ini juga bahawa secara ruhaniah saat manusia sebelum diciptakan seperti jasad seperti ini, secara ruhaniah pertamanya yang kita bawa bukan Ka'bah tapi nurnya Rasulullah. Saf yang pertama siapa? Guru. Saf yang kedua siapa? Penuntut ilmu. Saf yang ketiga siapa? Mustamik. Yang legenda yang mustamik. Bergemar dulu. Harus suka, harus gemar, harus antusias. Sebagai mustamik. Itu saf yang ketiga. Saf yang keempat muhibban. Tidak ada saf kelima, keenam. Yang kaedah. Maka bergalak dulu. Jadi yang pertama kewajiban karena aturan di tempat. Yang kedua kewajiban karena ruhnya kita. Yang ketiga menunaikan janji kita kepada Rasulullah. Yang keempat memang ini fardu ain hukumnya. Bertubi-tubi pahala. Maka pertanyaan sekarang, mengapa orang yang menganggap sepele masalah pahala? Karena memang imannya tidak aktif, dia tidak bisa merasakan bentuknya pahala. Memang menunggu pahala tidak dibalas di dunia. Pahala tidak dibalas di dunia. Kenapa kan? Sejuilnya pahala dunia tidak bisa menampung. Nampak kan? Sejuil pahala jika diberikan kepada manusia yang ada di dunia, tak dengan jakut. Diberikan pahala saat kita yang guna lambuyan. Tidak mampu dunia menampung pahala. Kenapa kan? Maka benar. Karena dunia ini danaun. Apa di danaun? Kotor, bodoh, hina, jijik dan fana. Sedangkan apa? Kai kengar jadi. Apa dakwah kamu? Lucu aja tuh. Mana ada lucu? Asyik tuh ngomong tuh. Jijik. Menendel kamu. Lagi jam. Mana? Sepele masalahnya. Sehingga apa itu sabda Nabi, barang siapa yang berzikir la ilaha illallah dengan haknya. Arti dengan haknya bagaimana? Dengan hati yang sadar, dengan tajwid yang kita jaga, maka diberikan pahala seluas langit dan bumi. Bagaimana kita diberikan pahala seluas langit dan bumi sedangkan kita di bumi? Kebenarannya, maka pahala tidak dibalas di dunia. Namun yang kita rasakan adalah efek pahala dulu. Efek pahala. Maka pertanyaannya, bagaimana bisa kita tanda bahwa kita sudah ada pahala kelak? Tandanya tubuh kita ringan dalam kebaikan. Kalau tubuh kita berat dalam kebaikan, ini dianggap sebagai tubuh haram. Ada tubuh haram di mana di sini? Manusia-manusia yang masih terikat fisiknya, tubuhnya dengan dosa di dunia. Ya, mana? Buka ini. Wa ammal baladul ladzi la yaghibu fihi syafaqu. Wa ammal baladu alladzi la yaghibu fihi syafaqu. Dan adapun bermula balad. Apa di balad? Betul. Panen. Negara. Kota. Sudah. Alladzi la yaghibu. Yang pembahasan baladnya makna kota dan negerinya beda persepsi ilmu. Kalau dibandingkan balad dengan misran, balad negeri, misran kota. Yang nak berdaya yang berkorek kota di tempat. Dah. Wa amal baladul ladzi, dan adapun bermula kota. Kota alladzi, ingat dulu. Dalam bahasa Arab terkadang sesekali dipakai kata-kata alladzi sebagai bukti bahawa kalamnya itu balaghah. Apa dia balaghah?
Kalam yang begitu kalam yang begitu bermakna. Jadi sudah makin sulit kita pahami, ya, makin berkualitas kalam tersebut. Dipakai alladhi sekali lebih teratur. Kalau bahasa Arab pakai balad alladhi, pakai kata-kata alladhi. Kalau omongan kita bagaimana? Kalau omongan kita bahasa seperti ini, misalkan bahasa formalnya. Bahasa formal contoh, ada saya berikan dua contoh. Dua-dua yang formal, namun yang tidak sopan siapa? Yang pertama, Al-Hadi yang ganteng. Yang pertama. Bahasa yang kedua, Al-Hadi orangnya ganteng, pakai kata-kata orangnya. Kira-kira yang lebih enak didengar yang mana? Yang kedua. Kalau kita harapkan Al-Hadi Jamilun. Kalau kita harapkan, kalau bahasa yang kedua kita harapkan Al-Hadi alladhi huwa jamilun. Ya, lebih teratur loh. Kalau di ya, gimana bahasa Arab? Jamilah. Gimana awak jawab orang begini? Kamu gampang ini. Iwan, banyak baca ya. Alladhi la yaghibu, ya, alladhi yang tidak hilang padanya kota oleh bayangan merah. Apa itu? Tapi sudah. Dan ada pun beberapa kota alladhi yang tidak hilang padanya kota syafaku oleh bayang, yang bayang merah. Sudah. Fa waqtul isya'i fi haqqi ahlihi. Fa waqtul isya'i fi haqqi ahlihi. Ayam dia ba'dal ghurubi zamanon fi ghaibi. Nah, apa yang nabi ghaibinya? Zamanon yaghibu fihi syafaqu aqrabu baladi ilaihi. Ya, Mbak. Sudah. Aqrabul baladi ilaihim. Ulang-ulang. Dan adapun bermula kota. Kota allazi yang tidak hilang padanya kota oleh bayangan. Fa waktu, maka bermula waktu. Coba duduk di depan yang baru-baru. Jangan di belakang. Di samping masih muat. Silakan kakinya diringankan. Free kok. Silakan. Dua-dua. Jangan lihat kakak usia 19. Cepat yang masih baru-baru, jangan lihat yang sudah usang. Sini. Oh, boleh juga di situ. Jangan dekat-dekat sama abang ini. Halo. Horor nanti. Apalagi sama Badui. Raja orang. Raja urun. Bukan. Hai ma. Yang bukan juga kedua tapi dua. Kalian. Maka bermula waktu Isya fi haqqi ahlihi, pada hak ahlinya kota, pada hak ahlinya kota. Kapan yang B? Kapan yang B? Jadi bagi oleh-oleh mana? Kalian jangan coba-coba tanya oleh-oleh mana. Yang boleh tanya itu saya. Adi,
Oh. Ya, kira ini ada rumah. Kau ini jauh Jack. Nah. Apa lagi? Kau hidup. Temanmu. Mama. Anakku. Alah, again fikir thought. Pada hak ahlinya, arti ahlinya apa itu arti ahlinya? Orang setempat, ya. Pada hak orang setempat kota, orang setempat. Ada orang setempat ya, orang yang tinggal di kota itu. Pada hak ahlinya kota ayam dia lihat itu bahwa berlalu setelah tenggelam matahari, berlalu setelah tenggelam matahari, zamanon oleh zaman, sudah oleh zaman, yaghibu fihi syafaku, yang hilang padanya zaman, yaghibu yang hilang. Jangan lihat saya kamu lama-lama kali. Macam-macam kamu. Iya. Kasih jaya dulu gitu. Oh, bro. Ya. Yang pendapat itu bahwa yang lalu setelah tenggelam matahari, terbenam matahari oleh zaman, yang hilang padanya zaman, syafakun oleh bayang merah. aqrabul baladi ilaihim, yang terdekat dari kota, ilaihim kepadanya ahli kota. Saya ulangi. Fawaktul isya'i, maka bermula waktu isya pada hak ahlinya kota, yang dia an itu bahwa yang dia berlalu ba'da ghurubi, setelah terbenam matahari, zamanon oleh zaman, yaghibu fihi syafaku, yang hilang padanya zaman, syafakun oleh bayang. Bayang apa? Merah. Bayang merah apa bayang kuning? Merah. Karena sedang bahas masalah bayang merah, berarti bayang merah. Ini kawannya letting 19 dari mana? Tak tahu. Kamu ikat besok-besok. Ini mana ada kamu, ada mereka. Perlu diikat. Ya tak, Rozi? Minggu. Ya kan? Jadi kan lucu. Saya bayang, maka kata Abia, jangan sampai nanti kalau sudah skripsi kalian kejar-kejar saya. Terbayang saya ke mana saya kejar-kejar saya. Apa saya dari kalian kejar di belakang? Ada pun kalian panggil saya buang muka. Pokoknya masa itu akan datang. Bagaimana horornya? Nanti kita lihat. Ayo Ki, yuk. Mana ada ustaz yang horor itu? Ustaz kebaik orangnya. Ya Rozi. Naga doakan. Berat. Tuh. Berat. Berat. Mama yang lupa pakai pekekas landing lu pula. Kok banget? Dah dulu banyak. Kau boleh betul. Syafakun oleh bayang merah, akrabun yang terdekat dari kota, ilaihim kepada mereka. Kan ini kedara kahing lo, kerabe, beret tak kahing.
keluar. Kak. Pembahasan yang sekarang adalah awal waktunya Isya, yaitu saat hilangnya bayang merah. Namun pertanyaannya, jika memang ada tempat yang memang bayang merah itu tak bakal hilang, Bintang, jangan ganggu adik-adik. Dah keluar kita. Jika memang ada satu tempat yang memang bayang merah itu nggak bakal hilang, di mana itu? Yang biasa dikutuk. Dikutuk atau di tempat ataupun negara yang sangat jauh dari garis khatulistiwa tempat permainan putarannya matahari.